One, two, three, funk it. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herenda Wesandia dengan nomor NIM 2021 0530357. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi 2021 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya sebagai peserta ujian teori komunikasi 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan, menganalisis, dan menerangkan tentang 3 teori. Yang pertama yaitu ada teori paradigma naratif, yang kedua yaitu ada teori semiotika, dan yang ketiga yaitu ada teori speech art. Kepada ibu dosen yang terhormat dan teman-teman, semoga bisa menonton video saya dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori paradigma naratif. Nah, teori paradigma naratif ini berlatar belakang telah menyempurnakan teori dramatisi Kenneth Barr. Walter Fisher itu memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu teori komunikasi. Nah, teori naratif ini dibangun oleh Walter Fisher dan meraih PhD di University of Iowa di tahun 1960 dan menjadi profesor. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari paradigma naratif, yaitu paradigma naratif ini mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans, dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan dari perilaku kita. Nah, seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Nah, pergeseran ini terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Nah, Fisher itu berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi 1. Nah, asumsi 1 ini sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Naratif itu bersifat universal, ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Yang kedua yaitu ada asumsi kedua, orang itu membuat keputusan mengenai cerita yang mana akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya atau pertimbangan yang sehat. Nah, ini ada asumsi yang ketiga, yaitu asumsi paradigma naratif itu menyatakan bahwa kemasuk akalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Selanjutnya ada konsep kunci. Konsep kunci narration ini dalam perspektif Fisher itu narasi mencakup deskripsi verbal atau non-verbal. Nah, dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar itu diberi makna. Istilah narasi ini tuh merupakan sebuah tindakan simbolik, kata-kata atau tindakan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan atau menginterpretasikan mereka. Definisi itu tuh mengimplikasikan kebutuhan adanya pencerita dan pendengar. Hey, Pit, gue lagi pusing nih. Akhir-akhir ini penjualan gue lagi menurun. Padahal bulan puasa tahun kemarin baik-baik aja. Tapi gue bingung kenapa bulan puasa tahun ini penjualan gue anjlok. Hey, Bus, hari Jumat tanggal 24 ada Raisa di jackpot. Ada Raisa. Kagak. Ku terjebak di ruang nostalgia. Sumpah, Enggak. kapan lagi kita kesini? Hey. Setahun sekali. ini masalah gue dulu. Ceklot mah itu nggak penting. Ya Allah, gue mau ketemu Raisa. Pokoknya gue harus foto bareng sama Enggak. dia. Emang Pokoknya kita harus kesini. selain Raisa ada siapa Ada lagi? banyak. Ada Soulja, ada Payung Teduh, Payung kedua apa? band lah.
Ya udah, hari apa? Pokoknya gue mau nonton Raisa aja nih, Jumat ya, tanggal 24. Naik mobil sana. Mobil dia. Enggak, Terus mobil. truk. Kita Nggak, ikut serius. Mobil siapa? mobil Lando lah. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika, dan semiotika itu di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang artinya tanda. Sehingga semiotika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Di sini ada konsep semiotika. Konsep semiotika ini tuh menurut Roland Barthes itu tuh order of signification. Yang pertama ada denotasi dan konotasi, dan yang kedua ada mitos atau mythologies. Di sini ada denotasi dan konotasi. Denotasi itu maknanya bersifat literal dan eksplisit. Konotasi itu maknanya telah mengalami perluasan sehingga bersifat implisit. Di sini selanjutnya ada konsep tanda. Konsep tanda ini dalam semiotika Roland Barthes, tanda itu merupakan produk dari penandaan yang terbentuk dari penanda atau konotatif dan pertanda atau denotatif. Yang selanjutnya di sini ada mitos. Mitos Barthes menyebut mitos itu adalah sesuatu sistem komunikasi atau sesuatu pesan. Nah, mitos ini tuh bukanlah objek pesan, namun cara menyatakan pesan. Mitos ini merupakan penandaan dalam menghasilkan makna konotasi yang berkembang menjadi denotasi. Selanjutnya yaitu kode teka-teki. Nah, kode teka-teki sendiri ini merupakan unsur struktural yang utama dalam narasi tradisional. Yang pertama itu ada kode hermeneutika, yang kedua itu ada kode proaretik, yang ketiga simbolik, yang keempat kode cultural, yang terakhir ada kode semik. Kode hermeneutika ini itu yaitu kode seperti harapan. Nah, kalau kode proaretik itu tuh kode tindakan. Terus kode simbolik itu kode konfigurasi yang gampang dikenali. Kode cultural itu suara kolektif, anonim dan otoratif. Kode semik itu yaitu isyarat. Selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang teori speech art dikembangkan oleh John Searle. Nah, teori ini tuh dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana sih orang mencapai sesuatu dengan kata-kata mereka. Nah, di sini itu ada tindakan ilokusi, yaitu ada 5, yaitu yang pertama ada asertif, yang kedua ada direktif, yang ketiga ada komisif, keempat ekspresif, dan yang terakhir ada deklarasi. Nah, yang asertif sendiri itu yaitu seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan. Yang direktif seperti permohonan, ajakan. Yang ke komisif itu seperti berjanji, mengontrakkan dan menjamin. Yang ekspresif itu berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf. Dan yang deklarasi itu seperti pengangkatan, pernikahan, pemecahan, dan pengunduran. Dan selanjutnya itu setiap tindakan ilokusi itu harus mematuhi seperangkat aturan konstitutif dasar untuk dihitung sebagai ilokusi. Nah, aturan memberitahu itu kita apa arti sesuatu. Ada 2 jenis aturan di sini, yaitu yang pertama itu konstitutif dan yang kedua ada regulatif. Nah, konstitutif ini tuh yaitu seperti tindakan ilokusi seperti meminta, menegaskan, bertanya, berterima kasih, menasihati, memperingatkan. Dan yang regulatif itu seperti tindakan dan mereka memberitahu kita bagaimana menggunakan ucapan untuk mencapai maksud tertentu. Di sini ada fungsi tindak tutur asertif. Nah, fungsi tindak tutur asertif ini tuh bermaksud menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kebenaran. Terus fungsi tindak tutur direktif itu di sini meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek. Dan di sini fungsi tindak tutur ekspresif atau evaluatif itu seperti mengkritik, menyanjung, mengucapkan selamat, memuji. Dan yang di sini ada yang terakhir itu ada fungsi tindak tutur komisif yang yaitu seperti berjanji, bernazar, bersumpah, dan ancaman. Sekian penjelasan dari saya mengenai 3 teori tadi, teori paradigma naratif, teori semiotika, dan teori speech art. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan ibu dosen yang terhormat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone.